Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa, sahabat PKU se-GPIB di Persada Nusantara Indonesia. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Kaimana PML Fihan dari GPIB Harapan Indah Bekasi. Bapak Ibu, Oma-Oma, sahabat PKU yang diberkati Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan ke-13. Tapi sebelumnya mari kita berdoa bimbingan Roh Kudus daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sapa dalam nama Anak Yesus Kristus, terpuji namamu di bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari yang indah ini, kami, Bapak, Ibu, Oma, Opa, sahabat PKU, ingin membaca sabda kebenaran firman Tuhan. Terima kasih dahulu Tuhan, karena Engkau sudah menjaga kami sejak istirahat malam hari, dan Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Sebab itu dengan syukur ini Tuhan, kami ingin membaca sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus hadir dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami baca dan renungkan, kami pakai dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Kitab Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13 yang menyatakan, Salomo mendirikan bait suci, dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun keempat sesudah Salomo menjadi raja atas Israel, dalam bulan Sib, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Raja Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan rumah besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu, dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikan kamar tambahan, sekeliling rumah besar dan ruang belakang, dan seluruh dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 5 hasta lebarnya, yang di tengah 6 hasta, dan ketiga 7 hasta, sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah diimbangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakainya batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu,
dan orang naik dengan tangga-tangga piling ke tingkat tengah, dari tingkatan tengah ke tingkat ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnya lah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah mendirikan kamar tambahan itu pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupi dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian, mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku, tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sahabat PKU yang diberkati Tuhan, dalam renungan kita di Sabda Bina Umat, di sini perikopnya Salomo mendirikan bait suci. Yang jadi nats inti adalah pada ayat ke-12 dan 13, jika engkau hidup, aku akan diam di tengah-tengah orang Israel. Bapak, Ibu, saudara, sahabat PKW yang diberkati Tuhan, menarik bahwa di dalam bacaan hari ini tertulis bahwa Raja Salomo mulai mendirikan bait suci bertepatan dengan 480 tahun sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir, dan juga bersamaan dengan tahun keempat sesudah ia menjadi raja atas Israel. Di ayat pertama, penulis tidak menjelaskan maksudnya dan menuliskan hal-hal ini. Ayat kedua sampai dengan 10 menguraikan perihal ukuran dan bentuk dari bait suci secara rinci. Bangunan itu sangat besar dan megah pada zamannya, sehingga dapat dimaklumi jika dikerahkan begitu banyak tenaga kerja dan anggaran yang luar biasa besarnya. Ayat ke-11 sampai dengan 13 menjelaskan firman Tuhan kepada Raja Salomo berupa nubuat mengenai rumah Tuhan yang didirikan itu. Nubuat tersebut lengkapnya berbunyi begini: jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripada aku, akan mendapatkan janjiku kepadamu, bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak akan meninggalkan umat Israel. Gedung yang didirikan Salomo itu disebut bait atau rumah Tuhan, juga disebut bait suci, dan di Indonesia disebut rumah ibadah atau gereja. Adakah dengan demikian dapat dikatakan bait Allah itu adalah rumah kediaman Tuhan? Kita yakin bahwa Tuhan ada di mana-mana. Karena itu sah-sah saja jika kita beribadah di suatu tempat atau di luar gedung gereja. Firman Tuhan mengingatkan sang raja agar tidak mengkultuskan bait Allah yang didirikan itu, melainkan mengutamakan ketaatan kepada Tuhan dan kehendaknya. Kalau kita bandingkan dengan Matius pasal 7 ayat 21 yang isinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat PKW yang diberkati Tuhan, keberadaan bait Allah itu penting, tetapi keberadaan bait Allah tidak boleh mengurangi ketaatan umat kepada Tuhan. Sebaiknya bagaimana, Bapak, Ibu, Saudara, sahabat PKW? Sebaiknya keberadaan gedung ibadah itu semakin menguat ketika iman dan ketaatan umat kepada Tuhan yang kita nomor satukan atau kita dulukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Bapak, Ibu, Oma, Opa, sahabat yang PKLU yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur, terima kasih kami datang di hadirat Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam nama Anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam kehidupan persekutuan kaum dan usia di seluruh GPIB. Terima kasih Tuhan, hari yang indah yang Kau percayakan buat kami untuk melanjutkan kehidupan di sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Ada firman Tuhan yang mengingatkan kita ketetapan-ketetapan dan kehendak Tuhan yang kita duluan dalam hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan dalam kehidupan di masa tua Tuhan akan membawa berkat untuk orang-orang di sekitar kita, baik dalam tugas tanggung jawab kita di pelayanan, baik di rumah maupun di gereja maupun dalam kehidupan masyarakat. Tuhan, pakailah kami Tuhan sebagai orang-orang tua lanjut usia yang masih bisa menjadi berkat melalui talenta-talenta kami, melalui seluruh kehidupan kami, melalui kehidupan kami dalam tugas pelayanan dimanapun tempatkan kami sebagai orang tua lanjut usia. Tuhan berkati kehidupan kami, khususnya kami mendoakan saudara-saudara kami PKLU yang mungkin saat ini dalam bergumul karena kesehatan tubuh. Mereka yang berada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Engkau angkat sakit penyakit yang ada dalam tubuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ketika Tuhan menjamah Tuhan, kekuatan doa adalah obat paling maju dalam kehidupan umat yang percaya dan yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Berkati kami semua dan seluruh anggota PKLU yang berada di GTIB, yang berada di seluruh persada yang Indonesia Tuhan. Kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau juga berkati juga para pengurus yang Dewan PKLU Sinodal yang sudah mencetus acara ini dengan baik Tuhan. Sehingga ke depan Tuhan berkati mereka dalam kehidupan pribadi maupun keluarga mereka masing-masing. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga mendoakan khusus bangsa kami Republik Indonesia, baik Presiden kami Joko Widodo bersama aparat pemerintah dari tertinggi dari pusat sampai di daerah pelosok. Tuhan berkati sehingga mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh keadilan sehingga menjadi berkat untuk rakyat Indonesia. Demikian juga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan kepolisian yang menjaga negara kami dari segala keamanan negara kami. Kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Ada begitu banyak hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai lanjut usia. Tapi biarlah itu semua Tuhan, apapun yang kami lakukan dalam hidup ini Tuhan, bisa menjadi berkat untuk keluarga, untuk tugas pelayanan kami di gereja maupun dimanapun tempatkan kami sebagai lanjut usia. Terima kasih Bapa di surga, dengarkan doa kami dan sempurnakan doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Oma, Opa, sahabat PKLU yang diberkati Tuhan. Kami ucapkan terima kasih juga untuk Dewan PKLU Sinodal dan seluruh baik pelayanan kita di gereja kita kami masing-masing sebagai pengurus. Kiranya apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita, terutama dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.